Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS kelas 7A sampai kelas 7K. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bu Lis akan membacakan pelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama Bu Lis di sini adalah Sri Agus Sulistiawati yang biasa dipanggil Bu Lis atau Bu Sulis. Alamat di Jalan Wakid Hasim, Perumahan Sempaja Mutiara Indah di Samarinda Utara. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ruang. Ruang itu adalah meliputi ruang wilayah dan juga ada ruang-ruang penghasil sumber daya alam di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang letak dan luas, yaitu ada hubungannya atau kelanjutan dari ruang minggu lalu. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan tulis bacakan adalah tentang peta. Ada menuliskan komponen peta, ada menunjukkan letak dan luas Indonesia, ada menulis batas-batas wilayah Indonesia dan menjelaskan akibat letak Indonesia. Ini semua akan kita pelajari hari ini dan Bu Lis akan menjelaskan semua di sini. Nah, yang pertama di sini mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Yang pertama adalah pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kenapa harus menggunakan skala? Kalau tidak menggunakan skala, maka gambarnya akan sangat besar. Tentunya kita semua tidak bisa melihat di sini. Makanya gambar peta ini adalah menggunakan peta. Jadi gambarnya akan lebih kecil dan lebih bisa kita lihat semuanya. Selain itu ada atlas. Atlas itu adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia ya. Nah, jadi ada kumpulan beberapa atlas ya. Misalnya ada atlas peta Indonesia, ada peta Kalimantan ya. Nah, itu semua ada di dalam atlas, sebuah buku ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam peta. Ada peta umum. Peta umum itu yaitu peta yang menggambarkan ketampakan bumi baik fenomena alam atau budaya. Contohnya adalah peta umum terdiri dari ada peta topografi yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Yang kedua ada peta korografi yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Yang ketiga ada peta dunia atau peta geografi yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Ada peta khusus atau peta tematik yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Misalnya ada peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk dan sebagainya. Selanjutnya ada peta berdasarkan sumbernya atau data, ada peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Yang kedua ada peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Selanjutnya di sini ada peta berdasarkan tingkat skalanya atau kedetailannya. Yang pertama ada peta skala kadaster atau
teknik adalah peta yang berskala 1:100 sampai 1:5000. Ada peta skala besar, ada peta skala sedang, dan ada peta skala kecil. Peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya, ini ada peta datar atau peta 2 dimensi atau peta biasa atau peta planimetri, yaitu peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Yang kedua, ada peta timbul atau peta 3 dimensi atau peta stereometri, yaitu peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta timbul dengan menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Yang ketiga, ada peta digital, merupakan peta hasil pengolahan data digital yang disimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM, contoh citra satelit dan foto udara. Ada peta garis, yaitu peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara, dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Nah, ini ada unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta ini adalah merupakan syarat-syarat dalam pembuatan peta. Nah, di dalam unsur-unsur peta, di sini ada yang pertama adalah judul peta. Seperti yang ada di gambar ini, judul petanya adalah Peta Provinsi Jawa Timur. Judul peta adalah nama yang menunjukkan wilayah yang hendak dicitrakan dalam peta. Judul peta harus ditulis dengan huruf kapital seluruhnya ya. Nah, seperti contoh ini, judulnya adalah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, ada orientasi arah peta. Orientasi arah ditambahkan pada peta untuk lebih mempermudah pembacaan peta. Orientasi arah menunjukkan arah mata angin pada peta yang digambarkan. Orientasi arah menggunakan sebuah panah yang menunjukkan arah utara peta ya. Nah, ini adalah arah biasanya ya, kalau kalian membaca peta itu ada arah utara, arah selatan ya. Nah, itu namanya orientasi arah peta. Yang kedua, ada skala peta ya. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya atau di lapangan. Nah, misalnya ada peta tadi ya, bahwa peta ini skalanya adalah 1:5000. 1 cm ini adalah jarak di peta dan 5000 cm ini adalah jarak di lapangan ya. Nah, ini ya, di peta pasti ada misalnya ada tulisan skala peta 1:5000 atau 10.000 dan seterusnya ya. Nah, ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, di sini ada ya, ada simbol. Simbol peta itu biasanya terdiri dari ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol warna, dan ada simbol area. Untuk simbol garis berupa garis kontinu, garis lurus, atau garis putus-putus ya. Nah, biasanya itu adalah ada simbolnya, misalnya ada jalan raya ya, ada jalan kota, ada jalan kereta api dan sebagainya. Yang kedua ada simbol garis ya. Kalau simbol titik itu menggambarkan misalnya ada segi 4, ada bujur sangkar, ada lingkaran, ada segitiga ya. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, untuk simbol garis ini biasanya simbol titik ini contohnya misalnya ada ibu kota negara, ada ibu kota kabupaten ya, ada gunung misalnya. Yang kedua ada simbol garis menunjukkan garis kontinu dan garis putus-putus, yaitu yang menunjukkan ada jalan raya ya, ada jalan kota, ada jalan
kereta api dan sebagainya. Yang ketiga ada simbol warna. Ini simbol warna adalah menggambarkan warna ya pada simbol-simbol tertentu pada daerah-daerah ya. Misalnya ada sungai, perairan, danau itu biasanya digambarkan dengan warna biru. Ada jalan biasanya digambarkan dengan warna merah. Ada simbol-simbol area ya. Simbol-simbol area di sini ada danau, rawa, sawah, dan ada batuan ya. Nah, itu adalah mengenai simbol peta. Kita lanjut ke garis koordinat ya. Nah, garis koordinat pada peta di sini adalah ada garis koordinat adalah garis khayal yang pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur ya. Nah, ini ada namanya garis astronomis dan garis lintang dan garis bujur. Yang selanjutnya ada insert. Insert adalah merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang luas. Nah, biasanya di peta ada gambar kecil ya di luar peta ini ya, namanya insert ya. Ada legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada permukaan peta. Nah, di sini juga ada ya, biasanya di bawah itu ada catatan-catatan. Oh, ada apa di dalam peta ini ya. Nah, itu namanya legenda, yaitu keterangan semua objek yang ada pada peta. Yang selanjutnya ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan atau lembaga yang membuat peta. Nah, peta ini sumbernya dari mana? Nah, itu ada biasanya di catatan bawah itu sumber peta dari mana asalnya peta, gambar peta ini gitu ya. Nah, itu adalah sumber peta. Nah, ada letak dan luas Indonesia. Nah, ini ada secara astronomis Indonesia terletak di antara garis 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 61 lintang, 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, seperti pada contoh ini ya, ini ada contoh, ini letak Indonesia ya. Nah, letak Indonesia karena iklimnya tropis tadi, jadi ya 23,5 derajat lintang utara, jadi sebelah atas ya, ke arah atas, dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah letak Indonesia dan iklimnya adalah iklim tropis. Selain letak astronomis, secara geografis Indonesia berada ya di antara dua benua ya, yaitu benua Asia terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau wilayah samudra. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisi utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan perbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia
berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah luas Indonesia. Luas Indonesia juga memiliki wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG, BIG ya. Nah, di sini menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratan terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantai juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, mungkin IPS, pertemuan IPS sampai di sini kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengetik ya. Silakan. Nah, silakan pertanyaannya yang mau ditanyakan adalah tentang misalnya peta. Ada skala peta, ada atlas. Ada peta khusus, ada peta berdasarkan bentuk simetrisnya. Nah, di sini ada unsur-unsur peta. Nah, ini ada pertanyaan. Berikan contoh peta tematik. Nah, di sini tadi ada beberapa contoh. Nah, peta tematik misalnya ada peta tentang politik, tentang objek wisata, tentang kepadatan penduduk, tentang misalnya di sini ada sumber daya alam, tentang peta tambang, misalnya tambang batu bara misalnya di daerah mana saja, di Samarinda, di Balikpapan, ataupun peta tematik tentang tambang yang ada di Kalimantan Timur misalnya. Nah, itu adalah peta tematik. Oh ya sudah diturunkan. Enggak ada. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan tentang letak dan luas Indonesia. Kaitan antara letak Indonesia dengan hasil bumi. Nah, tentunya letak Indonesia ini yang kita bahas di sini adalah tentang letak astronomis dan letak geografis yang bisa kita lihat dari peta maupun dari atlas. Nah, tapi kita juga bisa melihat peta. Ada peta tematik. Pertanyaan pertama tadi adalah mengenai peta khusus. Nah, peta hasil bumi tentunya nanti ada pada peta khusus. Masih ada lagi? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ali Husni. Kelas 7 apa nih, Mbak? Enggak ada yang.
Nah, ini adalah Bu, saya mau nanya, Bu, kenapa dulu katanya Indonesia bergabung sama negara lain? Ya. Nah, tentunya sampai sekarang negara Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain. Nah, itu karena kalau kita belajar tentang letak dan luas, nah tadi ada letak secara geografis. Itu letak sebenarnya Indonesia itu di mana? Oh, letaknya adalah di antara dua benua dan dua samudra. Nah, dengan letak geografis ini, maka Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga ya, misalnya negara-negara yang terdekat dengan Indonesia ya. Sampai sekarang ada kerjasama antara negara-negara lain ya, baik itu bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga bidang budaya. Yang kedua, Bu, saya Dava kelas 7A, bumi itu bulat atau datar? Nah, bumi kalau kita melihat ya di dalam ilmu pengetahuan ini, bumi adalah bulat. Kalau kita melihat contohnya kita berjalan dari mana saja, kita akan ketemu tempat itu tadi. Nah, itu yang menggambarkan bahwa bumi ini bulat ya. Nah, nanti kita kalau sudah belajar langsung ya, kita akan melihat langsung misalnya lewat globe, lewat atlas gitu ya. Nah, kita selanjutnya ini ada pertanyaan, Bu, apa yang dimaksud dengan atlas ya? Nah, atlas tadi adalah sebuah buku ya, yaitu kumpulan peta. Jadi peta-peta itu dikumpulkan menjadi satu buku yang dinamakan dengan atlas. Jadi kalau kalian di rumah ada atlas, coba dibuka. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan dari peta, semua peta, baik itu peta dunia, peta Indonesia, peta wilayah, peta Kalimantan Timur misalnya ya. Nah, itu dinamakan dengan atlas. Nah, ini ada pertanyaan dari Rajendra Banustia Baskoro, kelas 7C. Bu, kenapa Indonesia disebut negara letaknya yang strategis? Ya, nah kita tadi sudah mempelajari bahwa Indonesia ada letak astronomis ya, letak Indonesia adalah letak astronomis dan letak geografis. Kenapa Indonesia ini strategis? Karena Indonesia ya, kalau secara kenyataannya bahwa Indonesia ini adalah terletak di antara dua benua. Berarti kita punya negara tetangga ya. Makanya letaknya adalah strategis dalam bidang apa saja ya, bidang ekonomi, sosial ya, dan budaya. Kalau bidang ekonomi misalnya ya, kita bisa melakukan perdagangan antar negara. Nanti kita akan mempelajari tentang ekspor dan impor misalnya ya. Ada bidang sosial, kita bisa berhubungan dengan negara lain, misalnya dengan budaya ya. Nah, terus nanti kita juga akan mempelajari tentang masuknya budaya negara-negara lain. Ada budaya dan agama Islam, ada budaya agama Hindu, Buddha ya. Nah, itu adalah letak-letak yang strategis. Jadi ada pengaruhnya dari pedagang-pedagang dari beberapa negara ya. Ada misalnya negara India, ada dari Arab ya. Nah, itu nanti akan kita mempelajari di bab 2 tentang masuknya budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Yang selanjutnya, contoh peta topografi. Peta tentang ketinggian daerah ya, bahwa letak daerah kita di sini ada misalnya pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, itu nanti ya akan kita pelajari tentang contoh peta yang topografi ya. Yang selanjutnya ada Wreda Hayu Nareswari 7G. Bu, saya mau nanya manfaat dari skala peta itu apa saja ya.
Nah, untuk manfaat skala peta di sini adalah untuk memperjelas letak, ya, letak suatu wilayah. Misalnya wilayah Kalimantan Timur misalnya. Kalau kita menggunakan skala, maka semua penampakan daerah Kalimantan Timur akan kelihatan, ya. Tapi kalau tidak menggunakan skala peta, maka gambarnya akan besar sekali dan kita tidak bisa melihat itu. Nah, ada pertanyaan, Bu, kenapa Indonesia tidak ada musim salju, ya? Nah, karena di Indonesia adalah daerahnya musimnya adalah tropis. Tropis itu ada dua, ya, dua musim, yaitu ada musim kemarau dan ada musim hujan, ya. Kalau daerahnya subtropis itu nanti ada musim saljunya. Selanjutnya, Aulia Zahratun Naura, kelas 7C. Bu, saya Aulia. Saya mau nanya, relief itu apa? Relief itu adalah tinggi rendahnya permukaan bumi, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia, tadi sudah boleh sampaikan, ya. Ada yang nanya tadi, jadi ada dataran rendah, dataran tinggi, ada pegunungan, ya. Itu nanti adalah ada relief, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Selanjutnya ada ASKA. Bu, kenapa jarak di peta dan jarak sesungguhnya berbeda, ya? Nah, kenapa jarak di peta dan jarak sesungguhnya berbeda? Karena peta itu ada skala peta, ya, bahwa skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Tentunya berbeda. Jarak di peta adalah lebih kecil, ya. Dan jarak sesungguhnya itu adalah lebih besar. Kalau kita samakan, itu tadi, ya, kita tidak bisa melihat peta itu. Paham? Kita lanjut. Saya mau bertanya tentang peta topografi itu. Oh, sudah tadi, ya. Tidak ada, ya. Yang kedua, Bu, kenapa Indonesia masuk ke musim tropis? Nah, musim tropis bahwa letak Indonesia secara astronomis tadi, ya, di antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS, ya. Jadi ke arah atas sama arah bawah, yaitu adalah 23,5. Itulah yang dinamakan wilayahnya adalah wilayah tropis. Selanjutnya Muhammad Atila, ya, 7E. Bu, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan terbesar di Indonesia? Nah, ini. Oh iya, ya. Nah, pulau di Indonesia, ya. Nah, di sini, ya, bahwa luas Indonesia. Indonesia ini banyak pulau, ya. Daerahnya adalah daerah kepulauan, makanya Indonesia terdiri dari kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat pantainya juga sangat besar, ya. Nah, ini, Kakak. Nah, ini adalah daratannya terdiri dari 13.466 pulau, ya. Nah, ini adalah jumlah pulau yang ada di Indonesia. Klik lagi ini, Kakak. Ya, nah itu, ya, bahwa terbesar karena negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang jumlahnya sangat besar. Sudah, Kakak, habis kah ini? Masih kah? Kenapa sering terjadi bencana alam di Indonesia? Pak, seberapa habis kok kena? Mengapa sering terjadi bencana alam di Indonesia? Hubungannya adalah dengan gunung berapi.
Ya, karena Indonesia terdiri dari banyak gunung api ya. Nah, itu yang mengakibatkan Indonesia adalah sering terjadi bencana alam dan juga letak geologinya. Ada cincin api, yaitu yang berhubungan dengan antara gunung api yang ada di Indonesia dan dunia. Dan juga pergerakan lempeng, ya, lempeng Asia dan lempeng Eurasia. Masih ada lagi? Nah, ini ada perbedaan peta, global, atlas, dan dena. Kalau peta tadi sudah dijelaskan sama Bulis bahwa adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar. Kalau global ini adalah ada gambaran bumi bulat. Ada bola bumi. Kalau atlas tadi adalah kumpulan peta yang dibukukan. Nah, ini ada Revaldo. Bu, mengapa Indonesia disebut negara agraris, negara pertanian? Karena hubungannya juga tanahnya subur. Indonesia terdiri dari gunung api yang mengakibatkan ada dampak positifnya adalah tanahnya subur. Banyak barang material yang keluar dari gunung api itu. Bu, kenapa Kalimantan Timur disebut paru-paru Indonesia? Ya, karena di Kalimantan Timur adalah masih banyak hutan-hutan yang mengeluarkan oksigen dan masih banyak wilayah-wilayah yang berupa hutan. Masih ada kata tadi? Ada kok. Bu mau bertanya kenapa negara-negara yang dekat dengan negara Indonesia disebut negara tetangga? Siapa ini nggak ada nama? Iya. Bu mau bertanya kenapa negara Indonesia yang dekat dengan negara Bu mau bertanya kenapa negara-negara yang dekat dengan negara Indonesia disebut dengan negara tetangga? Ya karena dekat dengan negara kita, makanya disebut dengan negara tetangga. Negara yang paling dekat atau ya negara yang paling dekat dengan Indonesia adalah tetangga kita. Begitu juga contohnya di dekat kita aja ya, yang dekat dengan rumah kita itu adalah tetangga. Bu Lili. Lanjut, masih ada pertanyaan? Oh, enggak ada ini. Kalimantan Timur paru. Iya, itu kayak apa? Ya nanti dilihat di peta gitu ya. Ya Pak Tata ya. Nah, ada satu lagi. Masih ada pertanyaan, Mbak Mastara? Yasir Ubaidillah 7 Ebu, bagaimana cara membuat peta? Nah, cara membuat peta nanti ada melalui garis koordinat. Kita mencontoh peta itu juga bisa. Kita membuat peta, karena peta tadi adalah ada bentuk peta. Peta ada peta timbul, ada
Nah, itu cara membuatnya. Kalau kita mau membuat peta itu tadi ya, kita siapkan dulu garis-garis koordinat biasanya ada ya. Nah, itu kita bisa juga mencontoh, bisa juga menjeplak ya, melalui pakai karbon juga bisa. Ya, itu tadi yang paling gampang, kita siapkan garis koordinat yang kotak-kotak, buku kotak-kotak yang khusus untuk peta. Nah, kita menjiplak peta yang ada. Batu bara itu diambil dari mana? Batu bara, ini ada Hamdalah Raja. Pertanyaan Bu, batu bara itu diambil dari mana? Nah, batu bara ini adalah merupakan sumber tambang ya, sumber alam ya, yang berupa tambang yang ada di dalam tanah. Nah, kita kan lihat di Samarinda ini banyak daerah-daerah yang sudah diambil batu baranya, nanti bekasnya ada kolam-kolam. Ada kan di batu-batu kalau kita mau lewat di mana saja, banyak di Samarinda ya, ada batu-batu yang warnanya hitam ya, itu adalah batu bara karena letak geologinya. Nah, itu terdiri dari batu bara. Jadi letak Kalimantan Timur, ada ya beberapa misalnya di Sumatera, Kalimantan Timur. Nah, itu ada letak geologinya yang terdiri dari batu bara. Noh, Bu, kenapa Indonesia disebut negara tropis? Sudah tadi ya, karena secara astronomis tadi ya, letaknya adalah 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS. Nah, itu adalah negaranya adalah ciri negara tropis. Bu, saya mau bertanya mengapa Indonesia berada di garis khatulistiwa? Karena Indonesia terletak pada garis 0 derajat ya, jadi di tengah-tengah. Nah, termasuk di Kalimantan Timur ini ya, ini makanya di daerah khatulistiwa ini kita tidak bisa melihat musim kemarau maupun musim hujan. Misalnya di daerah lain Indonesia ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Daerah lain itu kalau musim hujan, hujan terus. Kalau musim kemarau ya panas ya, tapi di Kalimantan Timur ini karena dekat dengan khatulistiwa, jadi kita tidak bisa memprediksi dan melihat itu semua. Bu. Selanjutnya ada Zaskia Kairani 7B. Bu, apa saja kegunaan peta dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk mengetahui wilayah, melihat wilayah mana saja, terus untuk melihat jarak ya, jarak antara wilayah dan wilayah lain. Intinya adalah untuk mengetahui informasi tentang wilayah itu. Masih banyak. Ya, jadi di dalam peta nanti kita bisa melihat bentuk-bentuk ya permukaan bumi, ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, ada perairan, ada pesisir ya. Nah, itu ya dari manfaat peta tadi. ini. Valeria Akila Nadatul Wida 7A. Bu, jika bumi melakukan pergeseran wilayah seperti terpindahnya beberapa bagian-bagian bumi, apakah peta akan dibuat ulang kembali? Nah, tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi permukaan bumi yang ada saat itu. Lanjut, Siva Kolbina 7A. Bu, bagaimana terbentuknya batu bara? Nah, itu adalah proses geologi yang bekerja berjuta-juta tahun ya. Ya. Iya. Batu bara itu adalah berasal dari fosil-fosil tumbuhan. Masih ada? Silakan.
Biar diakhiri ya, enggak ada. Nah, kalau tidak ada, diakhiri sampai di sini ada tugas ya. Nah, ini adalah tugas di rumah yang semua sudah Buli sampaikan tadi. Yang pertama, jelaskan arti peta, sebutkan unsur-unsur peta, apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia, apa keuntungan letak geologis bagi Indonesia, dan yang kelima adalah apa letak astronomis bagi Indonesia. Ya, silakan dikerjakan. Untuk IPS, Bulis akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Sukses buat anak-anakku semua kelas 7 ya, menjadi anak yang pintar, cerdas secara intelektual, spiritual ya, tetap semangat. Salam sehat semuanya dari Bulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.